Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di kota Bikini Bottom, terlihat Krusty Krab sedang merayakan menu andalan Krabby Patty yang berawal Tuan Krab mencoba mempertunjukkan beberapa barang. Serta setelah itu barulah SpongeBob keluar dari pintu dapur sambil menunjukkan beberapa gerakan liar. Sang reporter yang berusaha mendapatkan beberapa informasi tentang SpongeBob, ia pun mengatakan tentang kegembiraannya yang selanjutnya Perkin pun mengalihkan ke salah satu pelanggan. Ya, walaupun mic-nya sempat dirampas oleh Bubble Bass. Setelah keributan itu, SpongeBob ternyata mencoba mendekati Squidward, serta yang sangat tidak disangka setelah pembicaraan, terlihat tangan Squid seperti ada beberapa penyakit alergi yang tepat pada tangannya memegang pensil. Tak berapa lama kemudian Tuan Krab pun datang yang dengan cepat memerintahkan SpongeBob untuk memasak di dapur. Yang tak lupa hal itu lagi-lagi diikuti oleh Perkin. Sampai-sampai penonton yang memandang berusaha melihat dari jendela. Sang SpongeBob yang mulai memasak dengan pemanasan terlebih dahulu, ternyata itu berefek pada skill membuat patty. Seperti yang terlihat ia sangat profesional dalam memilih bahan. Apalagi ketika memilih daging yang terbaik di freezer. Kemudian dirinya yang langsung memanggang dengan sedikit gaya ternyata membuat Squidward emosi yang sepertinya dikarenakan sudah banyak pelanggan yang mengantri. Namun di detik yang sama yang sangat bikin terkejut, tubuh SpongeBob memunculkan beberapa bentol-bentol serta di saat berusaha mengambil patty yang jatuh, malah hal itu menjadi memperparah keadaan. Selanjutnya, ia yang masih mencoba memasak, tubuh SpongeBob mengeluarkan tanda-tanda alergi, salah satunya seperti gatal-gatal di seluruh tubuh yang bercampur bintik merah. Tapi bukannya ketika digaruk menjadi hilang, sial bentol tersebut semakin membesar seperti bola pingpong. Pembuatan Krabby Patty yang masih saja terus dilanjutkan sampai tahap akhir, yaitu pemberian saus. Tiba-tiba dirinya bersin yang sontak saja saus itu muncrat ke arah penonton. Dirinya yang langsung memberikan patty ke salah satu pelanggan yaitu Bubble Bass. Malah ketika ia melihat SpongeBob sedang bersin dan memandang bentuk patty, sontak dirinya terkejut dikarenakan makanan yang dimaksud sudah tidak layak. Serta kemudian ia pun memutuskan untuk pergi. Selanjutnya SpongeBob yang sempat kesal melihat hal tersebut, tak disangka ia melakukan hal aneh, di mana tanpa rasa bersalah dirinya meniup patty, yang sontak apa boleh buat akhirnya benda yang diembus meledak dengan keras. Yang berlanjut seluruh pelanggan yang terkena pergi dengan rasa marah. Tuan Krab yang memandang SpongeBob kalau tubuhnya ada yang tidak beres, langsung dengan cepat ia lempar ke atas hingga mencapai rumah nanas. Tapi yang bikin unik di saat SpongeBob telah sampai rumah, tiba-tiba penyakit alerginya menghilang, yang langsung ketika dirinya melihat cermin dan tidak ada lagi bentol merah, malah dirinya kembali lagi ke Krusty Krab untuk bekerja. Sesampainya di restoran, SpongeBob langsung menemui Tuan Krab untuk melaporkan bahwasannya penyakit alerginya telah menghilang. Namun lagi-lagi dalam hitungan detik penyakit kembali lagi, dan ia pun akhirnya memutuskan untuk keluar. Kemudian di saat di luar bentolan menghilang, serta jika kembali masuk alergi masih muncul. Dan akhirnya tanpa berlama-lama, Tuan Krab yang sudah tak tahan dengan hal yang ia lihat, dirinya pun langsung diusir untuk pulang ke rumah. Akan tetapi SpongeBob yang menyempatkan untuk singgah menghirup makanan, sontak hal itu menjadi bersin. Dan Squidward mengatakan kalau dirinya mengalami alergi terhadap Krabby Patty. Tuan Krab yang mendengar kalau sang SpongeBob mengalami penyakit yang dimaksud, tanpa ragu ia memanggil dokter yang tepat pada saat itu mereka sedang menyantap makanan. Para dokter yang mencoba memeriksa tubuh SpongeBob dengan cara yang ekstrim, langsung tak lama dari itu ia pun dibaringkan di suatu tempat dengan dilengkapi beberapa alat yang super menakutkan. Sang dokter yang sudah bersiap ingin menyembuhkan SpongeBob, beruntung tiba-tiba Sandy muncul untuk menghadang aktivitas yang akan dilakukan.
Kemudian Sandy yang telah mengerti apa yang terjadi, sontak saja tak lama dari itu SpongeBob diberikan kostum robot yang dimana dirinya bisa mengendalikan dari dalam tanpa tersentuh oleh udara di luar dan apalagi oleh penyakit alergi yang dialami. Selanjutnya ketika selesai mengenakan, berlanjut sang SpongeBob memasak dengan sedikit kesenangan karena penyakit yang ia alami tidak terjadi lagi. Apalagi yang bikin unik, tangan robot yang ia kendalikan memiliki kehebatan tersendiri sampai-sampai patty yang ia buat sempat terlempar ke atas. Proses pembuatan yang terus-menerus dilakukan sampai selesai dan siap disajikan. Malah sial, Squidward yang berada di bawah jendela terpukul oleh tangan robot yang hal itu dilakukan berkali-kali hingga Squid meminta tolong kepada Tuan Crab. Ya walaupun dirinya yang sempat memandang tak peduli akan hal itu. Squidward yang berhasil kabur karena alarm untuk pulang berbunyi, tapi tidak pada SpongeBob yang dimana ia mencoba keluar dari atas atap yang sial hal itu berakhir gagal. Hingga di saat berusaha melewati pintu dapur, malah yang terjadi robot tersebut tersangkut pada dinding. Dan Tuan Crab yang melihat hanya biasa saja, sembari mengatakan kalau SpongeBob hanya bisa tinggal di restoran. Tak lama dari itu, beruntung Sandy pun datang dengan membawa beberapa barang keperluan termasuk siput Gary, yang tak lain untuk menghibur dirinya yang berada di dalam. Untuk keesokan harinya, terlihat Gary masih berada di dalam dengan sedikit noda menempel pada kaca, serta SpongeBob tak menghiraukan hal itu, melainkan ia terus sibuk memanggang Krabby Patty. Namun di sisi lain ketika sang Squidward mengantarkan menu pesanan di meja, malah dirinya terjatuh hingga di detik yang sama pelanggan yang berada di depan mengalami benjolan yang mirip seperti yang dialami oleh SpongeBob. Tak cukup satu, rupanya penyakit alergi menyebar ke seluruh pelanggan di restoran tanpa ketinggalan satu pun. SpongeBob yang melihat kejadian yang dimaksud dengan cepat tanpa berlama-lama merubah ujung tangan robot menjadi alat penghisap yang diperuntukkan untuk memasukkan pelanggan ke dalam kostumnya. Mereka yang diambil satu persatu sampai tak tersisa. Beruntung ketika berada di dalam, alergi yang dialami menghilang dan Squidward sebagai peserta terakhir hanya bisa berteriak sambil memanggil Tuan Crab. Dirinya yang mencoba membuka pintu, Squid langsung menarik matanya untuk memperlihatkan kelakuan SpongeBob. Namun Tuan Crab yang sempat marah dengan apa yang terjadi, SpongeBob ternyata juga berusaha menjelaskan tentang alergi yang dialami oleh para pelanggan. Dan benar saja ia yang sempat ragu dengan penyakit tersebut, tiba-tiba benjolan muncul dan tanpa banyak pergerakan lagi robot itu langsung menghisap ke dalam. Di saat sudah berada di dalam, tinggal Squidward yang bakal terakhir dihisap. Ya walaupun hal itu sangat membutuhkan waktu yang sedikit lama, yang sepertinya Squidward tak mau bergabung oleh mereka. Namun ketika sudah berhasil dihisap, ternyata tiba-tiba Sandy datang yang sontak terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Tapi di saat ia mencoba melihat mereka yang berada di dalam, malah dengan ganasnya Squidward keluar sambil menyemprotkan parfum yang ia miliki. Kemudian bukannya menjadi hal baik, beberapa orang yang menghirup berakhir terbatuk, serta yang mengejutkan lagi alergi dengan mudah kembali datang. Yang dengan itu barulah Sandy sadar dari mana sumber penyakit yang dimaksud. Sang Squidward yang tak mau merasa bersalah akan hal tersebut, sial dirinya kembali menyemprotkan, dan hasilnya mereka semua kembali membengkak dengan perlahan sampai-sampai ruangan kostum tak cukup. Hingga saking padatnya kostum pemberian Sandy ingin meledak. Yang beruntung ledakan yang dihasilkan tidak terlalu keras. Kemudian setelah hal buruk terjadi, ternyata SpongeBob sudah tak memerlukan kostum perlindungan. Dan yang ada kostum yang dimaksud hanya digunakan untuk Squidward. Dan film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab terpantau Bikini Bottom sedang dilanda hujan yang dengan hal itu sampai-sampai atap yang bocor meneteskan air ke kepala sang Squidward. Tak hanya itu, beberapa pelanggan juga terlihat sedang mengantri
serta SpongeBob juga memanggil yang kemudian membuat sang Squid emosi. Selanjutnya di sisi lain Tuan Crab tiba-tiba keluar. Ia menunjukkan pelanggannya sedang keracunan. Hingga di saat ia mengamuk sambil menumpahkan minuman, disitulah sang Squidward merasa tertekan karena memandang orang-orang sekitar sedang menuntut dirinya. Tak berapa lama mengejutkan air hujan yang menetes menjadi besar, yang dengan hal yang dimaksud lama-kelamaan kepalanya berakhir copot, yang jatuh tepat di depan Tuan Crab yang sambil marah-marah. Kemudian di saat Crab marah besar, tak disangka rupanya itu hanyalah sebuah mimpi buruk Squidward yang membuat dirinya terbangun secara spontan sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Squidward yang mencoba mempertunjukkan beberapa karyanya seperti lukisan dan alat musik, malah sial makanan yang sempat ia letakkan di jendela dimakan oleh Patrick, yang sontak menjadikan Squidward mengamuk. Ya walaupun apa boleh buat, akhirnya makanan itu kembali dimakan oleh bintang laut. Dirinya yang sudah muak dengan apa yang terjadi, Squid langsung memutuskan untuk pergi liburan. Seperti yang kalian lihat, ia mencoba menikmati suasana air terjun, yang dengan itu ia sambil melukis, memainkan alat musik, dan menikmati makanan. Yang selanjutnya barulah ia berendam di air. Tapi bukannya itu suasana asli, malah tak disangka sang Squidward kembali bermimpi, yang air terjunnya berasal dari liur Patrick. Yang selanjutnya menjadikan ia terkejut sambil membersihkan cairan yang menempel. Ketika dirinya berhasil mengusir Patrick dari rumahnya, Squidward pun berlanjut menelpon Tuan Crab, yang dimana di sini ia berusaha berakting sedang sakit agar bisa diberikan hari libur untuknya. Sang Squidward yang terus melakukan penipuan dengan cara bersin di telepon membuat Tuan Crab mempercayai. Namun di saat ia memandang kalau banyak pelanggan yang antri, tak disangka ia berusaha mengintip kelakuan asli Squidward dengan cara matanya dimasukkan ke dalam telepon. Benar saja, setelah dilihat rupanya Squidward sedang asik melukis, yang beruntung hal yang dilakukan oleh Tuan Crab tak diketahui oleh dirinya, melainkan Crab akan memberi pelajaran terhadap Squid yang telah berbohong. Di lain sisi, Squid yang senang karena berhasil mengelabui Tuan Crab, malah tiba-tiba terdengar suara ada seseorang yang mengetuk pintu, yang setelah dilihat itu merupakan Tuan Crab, yang sontak sang Squidward menukar kostum kalau dirinya sedang sakit. Berusaha ia mencari alasan kalau dirinya tak dapat bekerja, tak disangka Tuan Crab menunjukkan sesuatu, yang dimana itu merupakan SpongeBob yang akan menjadi dokter sang Squidward. Kemudian SpongeBob yang melihat kondisi kalau temannya sedang butuh bantuan, dengan cepat ia memutar tubuh Squidward yang tak lain untuk memberikan kain penghangat. Namun dirinya yang sempat kesal akan kedatangan SpongeBob, ia pun memberanikan diri melapor kepada Tuan Crab. Yang sial bukannya hal itu diterima baik, malah Squidward dimarahi habis-habisan, yang sepertinya Tuan Crab tak mau kalau karyawannya tidak dapat bekerja karena sakit. Sontak setelah hal yang dimaksud, Squidward pun dengan sigap langsung menerima saran dari Tuan Crab. Dan SpongeBob tanpa ragu membawa ke dalam. Crab yang sembari tertawa ketika pergi, tapi tidak pada SpongeBob di mana ia berusaha memberikan makanan kepada Squidward. Ya walaupun ketika ia berusaha memberikan, malah Squid terlihat sedang santuy untuk melukis. Kemudian SpongeBob yang masih memiliki perasaan kalau temannya sedang sakit, sontak tanpa rasa bersalah ia pun melanjutkan lukisan, yang setelah selesai dirinya langsung memberikan hasilnya kepada Squidward. Bukannya ia senang dengan hal itu, malah Squid yang melihat merasa mual serta berlanjut untuk ke kamar mandi. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya Squid bangun dari tidur, malah secara diam-diam ia berusaha memainkan klarinet, yang lagi-lagi ketika dibunyikan SpongeBob datang, yang langsung menggantikan dirinya untuk bermain. Ya walaupun di tengah aksi keributan itu, sial SpongeBob tertelan alat musik yang berakhir ia tembakkan ke arah wajah Squidward hingga lengket dan dirinya sontak marah akan hal itu. Selanjutnya tiba saatnya malam dan ia berusaha bangun untuk mengambil roti. Lagi-lagi SpongeBob muncul, yang ketika dilihat ia mencoba menunjukkan alat pengukur panas, yang tanpa berlama-lama langsung ia masukkan ke mulut untuk melihat hasil suhu panas.
Setelah dirasa baik oleh SpongeBob, malah Squidward tak terima dengan hal itu, yang kemudian ia pun berusaha mengelabui dengan cara mengalihkan pandangan dan memasuki alat pengukur ke sebuah oven. Hingga ketika SpongeBob kembali lagi untuk melihat kondisi, mengejutkan setelah dilihat alat pengukur itu memberikan sinyal super panas yang sontak SpongeBob yang memandang terkejut dan langsung membawa temannya ke tempat bak cucian untuk mendinginkan suhu tubuh Squidward. Tidak hanya cukup dengan menyiram air saja, ternyata SpongeBob juga berusaha keluar rumah untuk mengambil beberapa potongan es untuk dibawa pulang. Setelah pulang, terpantau Squid yang masih sendiri berusaha mengeluarkan tubuhnya, yang setelah keluar mengejutkan bokongnya telah berbentuk segi empat. Tak berapa lama kemudian, barulah SpongeBob pulang, yang tanpa ragu langsung menyiramkan air es ke tubuh Squidward, yang sontak membuat dirinya menggigil kedinginan. Kemudian tak cukup dengan cairan dingin, di sini SpongeBob juga berusaha mencari ramuan dari sebuah buku, serta yang bikin unik ketika ia menghembuskan debu, tiba-tiba saja terhirup olehnya, dan di situ sang Squidward menjadi bersin dan flu. SpongeBob yang langsung melihat penyakit Squidward, dengan cepat ia mencari ramuan penyembuhan, yang di saat ia telah menemukan dan menunjukkan caranya, sontak dirinya yang melihat ketakutan bercampur mengatakan alasan kalau itu bukanlah penyakit. Setelah SpongeBob menunjukkan isi buku kembali, tanpa pikir panjang ia pun langsung memberikan beberapa hewan penghisap darah, yang sontak Squidward yang mengalami panik ya walaupun ia kembali lagi dalam kondisi mengering. Selanjutnya, setelah mengalami hal buruk, kembali Squidward diberikan teknik penyembuhan, yang dimana di sini SpongeBob menyetrumkan menggunakan ubur-ubur. Hingga teknik lanjutan terus dilakukan, di mana tangan SpongeBob masuk ke dalam paru-paru untuk mengambil beberapa sampah di dalam yang jumlahnya lumayan banyak. Serta setelah selesai, SpongeBob malah menunjukkan beberapa benda tajam, yang apa boleh buat ia yang memandang pun berteriak. Walaupun dengan itu beruntung, di detik yang sama tiba-tiba ada telepon berbunyi dan eksekusi pun tak jadi dilakukan. Telepon yang langsung diangkat ternyata itu merupakan Tuan Crab yang menanyakan kondisi Squidward. Tapi belum saja ia selesai berbicara, Squid secara sigap mengambil alih dan mengatakan kalau ia sudah sembuh. Tapi apa boleh buat, Tuan Crab yang masih belum percaya akan hal itu. Sial, SpongeBob terus melanjutkan penyembuhan dengan peralatan lain. Sampai-sampai dengan hal yang dilakukan, suara Squidward terdengar keras di luar. Untuk keesokan harinya, di sini terpantau SpongeBob langsung membicarakan hal yang terjadi semalam, dan Tuan Crab hanya bisa tertawa mendengar hal yang disampaikan. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba Squidward dengan kondisi mengenaskan datang, dengan tubuh yang sudah dipenuhi banyak perban. Tapi yang sangat bikin terheran, di saat Tuan Crab menanyakan kabarnya, tiba-tiba Squid dengan sehelai kainnya berubah menjadi seseorang yang sangat berwibawa, sampai-sampai Tuan Crab yang memandang terkagum dan terheran. Squidward yang mencoba memutar dan mengelilingi Tuan Crab, sontak dengan penampakan itu ia sampai-sampai pingsan dengan ekspresi mulut terbuka. Kemudian dirinya yang langsung pergi ke kasir untuk bekerja. Malah di sisi lain para pelanggan banyak yang mengantri, layaknya seperti kejadian yang ia pernah alami di dalam mimpi. Serta ditambah lagi oleh SpongeBob dan atap yang bocor ditambal oleh Patrick. Yang selanjutnya apa boleh buat, dengan keadaan tekanan sekitar, akhirnya sang Squidward berubah kembali seperti pada umumnya. Dan film pun berakhir guys.